Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setiawati. Saya dari kelas 12 Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata pelajaran Administrasi Kepegawaian, yaitu menerapkan penyimpanan dokumen kepegawaian seperti itu. Nah, di sini dokumen administrasi kepegawaian adalah suatu file, berkas atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian yang memuat tentang data pribadi dari setiap pegawai. Bisa juga surat keputusan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, di sini juga dari fungsi dari dokumen, yaitu yang pertama sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi, kedua sebagai pedoman perusahaan dalam menentukan balas jasa, ketiga sebagai bukti yuridis jika terjadi sengketa pegawai, keempat membantu perusahaan dalam menentukan kebijakan, dan yang kelima membantu perusahaan dalam memuat keputusan. Seperti itu. Nah, di sini juga ada penanganan dokumen. Penanganan dokumen itu terbagi menjadi 3, yaitu pengurusan atau penanganan dokumen. Yang kedua, dokumen data atau fisik. Nah, dokumen data atau fisik itu file berupa kertas, gambar, patung, dan lain-lain seperti itu. Yang ketiga ada dokumen digital. Nah, dokumen digital itu yaitu data komputer atau hasil scanning dari file atau dokumen fisik sebelum penyimpanan. Nah, dokumen ini dicatat dalam buku penjagaan administrasi kepegawaian. Nah, dan buku tersebut terdiri dari yang pertama buku induk PNS, nah, daftar pejabat struktural, daftar nama pejabat fungsional, daftar cuti PNS, buku penjagaan kenaikan pangkat PNS, daftar kepemilikan kartu istri atau suami, daftar kepemilikan kartu asuransi kesehatan, daftar urut kepangkatan PNS daerah, buku catatan pensiun dan realisasinya, buku catatan pelanggaran disiplin PNS, buku daftar kepegawaian yang mengikuti diklat, buku daftar kepegawaian yang mengikuti belajar, buku daftar yang pegawai yang mengikuti tugas lainnya, daftar kepemilikan kartu tunjangan pensiun. Nah, yang barusan saya sebutkan itu termasuk ke dalam buku penjagaan administrasi kepegawaian. Nah, penyimpanan dan penemuan kembali arsip dokumen kepegawaian sama prosesnya dengan dokumen lainnya. Hanya saja untuk pengurusan buku pencatatan masing-masing arsip kepegawaian, buku pencatatan arsip yang digunakan dalam hal ini disebut juga buku penjagaan administrasi kepegawaian. Nah, adapun buku pencatatan arsip tersebut terdiri dari yang pertama ada daftar kepemilikan kartu tunjangan pensiun atau TASPEN. Yang kedua ada daftar nama pejabat struktural. Yang ketiga ada daftar nama pejabat negeri sipil. Nah, yang ketiga ada buku penjagaan kenaikan pangkat atau KPPNS. Nah, selanjutnya ada buku penjagaan kenaikan gaji berkala atau KBB-PNS. Nah, daftar kepemilikan kartu istri atau suami atau KARIS atau KARSU. Nah, dan daftar kepemilikan kartu PNS atau KAPREG. Nah, ada juga daftar kepemilikan kartu aguransi kesehatan atau ASKES. Nah, ada juga daftar urut kepegawaian atau disingkat DUK PNS daerah. Nah, ada juga buku catatan pensiun realisasinya. Ada juga buku catatan pelanggaran disiplin PNS, buku daftar pegawai yang mengikuti diklat, buku daftar pegawai yang mengikuti tugas belajar, buku daftar pegawai yang mengikuti tugas-tugas lainnya. Nah, dan yang terakhir ada buku induk PNS. Nah, penyimpanan sistem data digital juga ada kelebihannya. Nah, tentunya yang pertama ada memberikan kemudahan dalam proses penyimpanan, pencarian kembali, dan penyajian informasi untuk yang dibutuhkan. Kedua, ada ruang tempat penyimpanan data digital tidak membutuhkan banyak tempat seperti itu. Yang ketiga, mudah dilakukan backup file karena dapat dilakukan
setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang keempat, mudah untuk dilakukan manajemen dan pengelolaan. Dan yang terakhir, akan memberikan kemudahan akses terhadap data. Nah, seperti itu. Nah, penyimpanan sistem data digital juga memiliki kelebihan. Nah, tadi adalah kelebihan dari penyimpanan sistem data digital. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan juga karena saya juga masih proses pembelajaran. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.